Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Dari sini kita semakin mengkoreksi diri kita bahwa sebenarnya kita juga berhutang akan masa lalu kita di masa sekarang. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang telah Tuhan nyatakan kepada kita di masa lampau, tetapi kita tidak teruskan di masa sekarang. Itu mengapa banyak sekali hal-hal yang ketika kita hadapi menjadikan kita gampang frustrasi, putus asa, karena kita melupakan hal-hal yang besar yang telah terjadi di masa lampau. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia kekal adanya. Dia berada dalam hati kita dan mencerahkan kita setiap hari lewat firman-Nya. Mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan? Karena ini yang menegaskan kita untuk dapat memuji Tuhan dan memuliakannya hari lepas hari. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, bahwa ketika Allah mengikatkan dirinya dengan kita, maka Tuhan tidak akan melepaskan kita. Itulah makna dari perjanjian lama, dan kita berada di perjanjian baru, hal yang diperbaharui kembali. Bahwasanya di dalam darah Kristus kita telah diikat. Adakah hal yang lebih tinggi yang dapat mengikat umat manusia dari darah anaknya sendiri? Tentu tidak ada. Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita lewat iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menerima perintah Allah, maka inilah yang harus kita teruskan. Di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1 ada dikatakan seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini menjadi tantangan bagi kita, dan sekaligus ini menjadi hal yang sering kita lupakan. Kita lupa untuk menyerukan nama Allah dan memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jika kita melihat barang-barang belakangan ini, ternyata semua itu menjadi laris karena terus ditawarkan lewat pengiklanan. Hal itu diiklankan, dan kemudian banyak orang yang melihatnya, melihat ini sesuatu hal yang baru, menarik hati mereka, dan kemudian mereka membelikan barang tersebut dan memiliki itu. Mengapa kita sering sekali mengabaikan tentang prinsip ini? Kita jarang sekali untuk menyerukan nama Allah dan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bahkan menyanyikan Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya juga kita sering sekali melalaikannya. Bagaimana mungkin kita akan berkata, aku telah melakukan perintahmu, padahal kita lupa untuk memperkenalkan perbuatannya. Jika Allah tidak pernah melupakan apa yang telah Ia tetapkan untuk selama-lamanya, maka apa yang kita kerjakan juga tidak akan pernah dilupakannya.
Jika saudara membaca dalam kitab Samuel, dikatakan bahwa caramu menghormati Allah akan memancing Allah menghormatimu. Dan jika engkau mempermalukan Allah, maka Allah tahu caranya untuk membuat engkau menjadi orang yang sangat direndahkan. Kita memiliki prinsip ini, kita harus berhati-hati sehingga kita tidak lari dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang kekal, yang mengingat akan apa yang telah Engkau sampaikan, bahwa Engkau memiliki kami, Engkau mengundang kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memperdengarkan kuasa-Mu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tahu mengawali dari mana kami harus memulai, supaya apa yang boleh kami kerjakan benar-benar untuk memuliakan-Mu, dan sungguh-sungguh berguna bagi orang-orang yang mendengarkannya, dan mereka menjadi terberkati, dan mereka akan memuliakan-Mu kembali. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.